Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan soal TOEFL structure untuk skill 1 sampai dengan 12. Nah, berarti kita sudah sekitar 30% ya dari soal skill TOEFL di structure. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Di bagian ini kita akan mereview beberapa materi dan soal-soal pada skill-skill sebelumnya secara singkat, dan nanti kita akan punya 10 soal total, dimana 5-nya akan kita bahas di video kali ini dan sisanya kita akan bahas di video yang lain. Yang ketiga, nanti teman-teman juga bisa latihan secara mandiri karena ada beberapa soal yang sengaja saya biarkan tidak terbahas agar teman-teman punya kesempatan untuk berlatih. Baik, kita mulai dari review dulu ya untuk skill-skill yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi sebenarnya teman-teman, yang udah kita bahas dari awal, dari skill 1 sampai 12 adalah pertama, kaidah dasar bahwa kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Subjek itu berupa nomina atau pronomina, ya. Nanti perlu dicari apakah ada verbanya atau tidak. Yang kedua, sebenarnya kita membahas mengenai konektor ataupun klausa, di mana kita sudah mengenal beberapa jenis konektor, adanya noun clause, adjective clause ataupun adverb clause. Selain itu, nanti yang sudah kita bahas adalah beberapa varian dari kata kerja, misalnya posisinya yang diletakkan setelah preposisi, atau jenis verbnya yang kemudian menjadi verb ing atau verb 3, namanya present participle ataupun past participle. Nah, itu review singkatnya, nanti teman-teman bisa lihat kembali. Oke, kita coba lihat soal nomor 1 ya untuk pembahasan. Soal nomor 1 ini ada bla bla bla, loom high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson. The Santa Catalina Mountain, because the Santa Catalina Mountain, the Santa Catalina Mountain are, the Santa Catalina Mountains, dan lain-lain. Nah, yang kosong di depan sebenarnya rada mudah ya, karena kita perlu mengidentifikasi. Yang kosong depan biasanya kan berupa subjek ya. Kita lihat kata loom di sini. Loom itu berupa adalah sebuah kata kerja. Nah, karena loom kata kerja, maka sebenarnya yang kosong di depan itu perlu diisi dengan subjek. High sampai belakang adalah keterangan dari kata kerja ini. Nah, mana kira-kira yang salah? Yang salah adalah because, karena itu bukan berupa nomina, tapi penggalan klausa. Misalnya the Santa juga salah yang C karena ada R-nya sehingga akan double verb. Yang D juga demikian ya. Nah, berarti yang A yang paling benar di soal ini. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Radioactive bla 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 provides powerful way to measure geologic time. Nah, kita punya radioaktif, ada provide powerful way to measure geologic time. Di pilihannya ada it, dates, dating, and can. It itu berarti bisa berupa subjek, bisa objek. Dates itu mungkin berupa verb. Dating itu bukan verb. Can itu adalah modal. Oke, kita lihat radioaktif. Radioaktif di sini di depan berupa nomina, maka dia sebagai subjek. Nah, kita di sini ada kata provide. Provide-nya adalah kata kerja. Kok bisa? Nah, karena radioaktifnya itu singular, sehingga provide-nya juga singular, ada S-nya. Oleh karena itu, yang perlu kita isi yang kosong ini sebenarnya adalah bukan kata kerja ya, atau juga bukan subjek. Oke, kita lihat sekarang pilihannya ya. Mana kira-kira yang salah? It jelas salah karena akan double subjek radioaktif dan it. Kita lihat yang B. Dates itu nanti posisinya teman-teman akan sama dengan kata provide sehingga double verb. Nah, yang C can juga salah. Kalau can ke provide harusnya provide-nya tanpa S. Oke, jelas ya. Nomor 2 yang tepat berarti yang C, dating. Baik, sekarang kita latihan yuk. Oke, silakan teman-teman lihat soalnya, dicoba dijawab. Bisa teman-teman drop jawabannya di kolom komentar.
Baik, ini juga masih latihan. Silakan teman-teman bisa coba menjawab. Oke, kita sekarang ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, the same symptoms that occur bla 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 occur with cocaine. Nah, di sini ada dua kata yang sama ya, yaitu kata occur. Kata occur di sini ya, ada occur, ada occur. Nah, ini bentuknya sama persis ya. Kita sekarang perlu melihat the same symptom that occur with cocaine. Ada kata apa di sana? Ya. Di sana ada that ya. That ini adalah sebagai sebuah konektor atau penghubung ya. Posisinya di sana setelah that tidak ada subjek, sehingga that di sana menjadi konektor sekaligus sebagai subjek. Ada pula kata occur di sana. Occur di sana adalah verb ya, verb. Jadi occur ini adalah verba. Nah, kita punya dua verb di sini. Dua occur. Jadi dua verb. Sehingga di pilihannya kalau ada dua verb maka dia butuh penghubung ya kan? Bisa dihubungkan dengan konektor atau dengan preposisi yang lain ya. Nah, kita lihat pilihannya sekarang ya. Misalnya yang A, amphetamine can. That occur amphetamine can. Nah, kurang tepat ya karena akan sama-sama tanpa penghubung keduanya. Terjadi dengan apa itu ya? Yang so itu consequence, kurang tepat. Yang mungkin tepat adalah pilihan B dan D, ada preposisinya di sana untuk menghubungkan dua keterangan ini, dua kata verb ini ya. Misalnya with amphetamine they. Nah, yang D ini kurang tepat karena setelah amphetamine dia muncul kembali subjeknya yaitu they. Sehingga yang paling tepat di sini teman-teman adalah yang B. The same symptoms that occur with amphetamines can occur with cocaine. Baik, demikianlah teman-teman semuanya. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Silakan post, nanti kita akan bahas. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan 5 soal yang lain pada skill 1 sampai dengan 12 TOEFL structure. Thank you and